Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Hari ini sebelum memasuki kuliah, saya akan melakukan pembahasan terkait dengan praktikum ke-11.1 ekonomi makro. Saya harap sebelum Anda melihat video ini, Anda telah mencoba mengerjakan ya. Jika ada yang salah nanti, silahkan untuk diperbaiki ya di lembar jawaban masing-masing. Oke, untuk soal nomor 1. Jelaskan perbedaan antara pengaruh pajak tetap dan pajak proporsional terhadap pendapatan nasional. Nah, kalau nanti di ujian ada soal seperti ini, kalian yang pertama kali itu harus menjelaskan dulu pengertian dari pajak tetap itu apa ya, pengertiannya. Kemudian pajak proporsional itu apa? Nah, secara umum pajak tetap merupakan pajak yang nominalnya kata kuncinya ada di sini, atau tarifnya tetap. Contohnya apa? Kalau ditanya pajak tetap contohnya apa? Biaya materai ya. Ada biaya materai 3.000, 6.000 dan sekarang ada 10.000 ya. Jadi kalau nanti di soal ditanya contoh dari pajak tetap apa? Ya, contohnya adalah biaya materai. Nah, kemudian apa sih pengertian dari pajak proporsional itu? Nah, pajak proporsional merupakan pajak yang tarifnya tetap, tetapi bisa berubah sesuai dengan undang-undang. Ya, contohnya apa? Pajak pertambahan nilai 10%, saat ini 10%. Nanti bisa nambah nggak? Bisa, tergantung pada undang-undang. Kemudian PBB 0,5%. Ya. Kemudian apa lagi? Pajak UMKM yang dikenakan 0,5% pada usaha apabila penghasilan di bawah 4,8 miliar. Jadi kalau misalnya usahanya di bawah 4,8 miliar pasti dia kena pajak dari penghasilan. Jadi tarif UMKM di Indonesia ini sifatnya juga tetap. Jadi kalau nanti ada pertanyaan tarif pajak untuk UMKM itu tetap atau tidak tetap? Tentunya jawabnya harus sifatnya tetap ya. Pada tahun 2018 ada perubahan dari 1% menjadi 0,5% yang hingga saat ini masih berlaku. Nanti bisa dilihat undang-undangnya ya. Kemudian kalian juga harus membuat rumusnya. Kalau nanti soal esai ya, apa sih pengertian dari pajak tetap? Nah, setelah pengertian bikin rumusnya. Nah, pajak tetap kalau misalnya dari fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus B Y min D. Nah, ini sebelum pajak ya, ingat sebelum pajak. Setelah ada pajak ditambahin minus BT ya, ditambah A plus B Y D. Ya, T di sini pajak ya. Y di sini adalah pendapatan disposable. Nah, tabungan juga sama. Ya, min A plus 1 min B. Ini rumus dasarnya. Ya, kalau tabungan ini tinggal ditambahin minus aja. Nah, rumus dasar C ini kan A plus B. Kalau di S itu gimana gampangnya? Tambahin aja min A plus 1 min B. Jadi B yang di depan itu tambahin 1 ya, ke gampangnya tutup kurung terus A ya, min A. Jadi ditambahin gitu ya. Nah, sudah pajak gimana? Berarti min 1 min B T min A plus 1 min B Y. Ya. Setiap pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan ke atas pendapatan disposable. Ya, kalau ada pajak pasti akan berubah pendapatannya. Pungutan pajak tersebut sebesar T yang menyebabkan pendapatan disposable turun sebesar T. Secara matematis seperti ini, ya. Nah, delta YD pendapatan disposable income merupakan pertambahan dari konsumsi, marginal propensity to consume dan marginal propensity to saving ya. Perubahan delta C dan delta S dipengaruhi oleh nilai MPC dan MPS-nya ya, seperti minggu lalu ya sudah dijelaskan juga. Oke.
Nah, sementara itu, pajak proporsional fungsi konsumsinya sebelum pajak sama dengan C sama dengan A plus BYD. Penetapan pajak proporsional menurunkan konsumsi sebanyak delta C, ya, min B kali T kali Y, sehingga fungsi konsumsinya sama dengan C sama dengan A plus B1 min T Y. Ya, fungsi tabungannya sehingga min A plus 1 min B Y. Setelah penetapan pajak proporsional sebesar delta S 1 min B TY, maka menjadi S min A plus 1 min B 1 plus TY. Ya, sehingga dengan adanya pajak membuat konsumsi dan tabungan mengalami penurunan. Ini kata kuncinya, ya. Oke. Nah, langkah-langkah apa aja sih yang perlu dilakukan oleh Dirjen Keuangan, ya, Dirjen Pajak untuk mengoptimalkan sumber penerimaan pajak? Ya, contohnya apa? Misalnya, langkah yang diambil oleh Dirjen Pajak yang di bawah naungan Kementerian Keuangan dari sektor pajak adalah dilakukannya tax amnesty. Kalian mungkin pernah dengar ada yang namanya tax amnesty pada tahun 2017. Tujuannya adalah untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak, ya. Jadi adanya tax amnesty pada tahun 2017 itu sebenarnya itu untuk menambah penerimaan pajak, ya, dengan adanya pengampunan pajak bagi wajib pajak yang selama hidup memperoleh penghasilan sehingga menjadi harta yang belum pernah dibayarkan pajaknya atau penghasilan yang seluruhnya penghasilannya itu jadi dilaporkan pajaknya dengan adanya pengampunan pajak dengan tarif yang rendah, ya. Nih, rendah, ada tax amnesty. Dan dihindarkan dari sanksi hukum, ya, dari sanksi hukum ini. Nah, banyak dari pelaku pengusaha yang mengikuti kegiatan pengampunan tax amnesty ini, ya. Jadi sebenarnya kalau orang lalai dalam pajak itu, cara untuk bebasnya ya harus dibayar, ya, kalau pajak itu. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa lagi setelah tax amnesty? Nah, setelah tax amnesty pada tahun 2017 ada lagi langkah yang dibuat aturannya sanksi dan denda pajak yang ketat setelah tax amnesty ini selesai. Jadi setelah tax amnesty, jadi ada perjanjian oleh Dirjen Pajak yang semakin ketat dalam menindak wajib pajak yang nakal tidak bayar pajak dan lapor dengan segera memberikan saksi yang tegas dengan mengeluarkan surat, ya, dari KPP ke surat teguran. Surat teguran itu berisikan jumlah nominal denda dan bunga yang wajib dibayarkan. Jika wajib pajak tidak mengindahkan, maka sanksi terparah akan dipidana dan hartanya akan disita karena ada indikasi kerugian negara, ya. Jadi kalau setelah adanya tax amnesty, saat ini ada sanksi aturan yang tegas, ya, terkait dengan kalau dia nggak bayar, ya dia kena hukumannya, ya. Oke. Kemudian lalu langkah selanjutnya adalah dengan penurunan tarif pajak. Jika tarif pajak turun, otomatis masyarakat itu tidak merasa keberatan dalam membayar pajak, ya. Oke. Kemudian contoh pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan pajak. Nah, diantaranya melaksanakan reformasi pajak secara konsisten, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Pemerintah mengklaim meningkatkan efektivitas penyuluhan, ya, penyuluhan. Kemudian penegakan hukum perpajakan, peningkatan efektivitas pemeriksaan tagihan, meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak, kemudian penyediaan aplikasi pajak online, ya, cara pemerintah memaksimalkan pajak juga, makanya ada aplikasi-aplikasi untuk lapor pajak online dari handphone dan sebagainya aplikasinya, ya. Kemudian pengadaan program sosialisasi dan penyuluhan pajak, peningkatan mutu pendapatan potensi pajak, dan ketegasan dalam penegakan hukum pajak. Nih, ya, contoh pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan pajak. Nah, kemudian yang soal nomor 3, langkah apakah yang dilakukan pemerintah jika proyeksi penerimaan pajak lebih kecil atau
atau lebih besar dari realisasi penerimaan. Nah, jika proyeksi penerimaan pajak lebih kecil atau lebih besar dari realisasi penerimaan, peran atau langkah yang dilakukan pemerintah perlu disusun suatu perencanaan angka target penerimaan perpajakan yang tepat dan optimal dengan menggunakan model-model proyeksi penerimaan perpajakan yang mampu menghasilkan angka-angka proyeksi sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi dan melakukan pengaruh kebijakan pemerintah terhadap penerimaan pajak. Nah, misalnya saja di akhir tahun Kemenhyu akan melakukan evaluasi dan penganggaran untuk tahun ke depan. Tentunya Kemenhyu akan bersinergi dengan kementerian-kementerian lain agar dapat mengupayakan penerimaan. Contohnya seperti UMKM memberikan stimulus kredit kepada masyarakat agar meningkatkan jumlah sektor UMKM untuk permodalan. Kemudian Kementerian PLN penggunaan tarif listrik agar biaya listrik sektor pabrik tidak besar sehingga meningkatkan kapasitas produksi pabrik. Nah, Kementerian BUMN meningkatkan hasil produksi dalam negeri sehingga jangan impor ya, sehingga banyak masyarakat tergerak menggunakan produk dalam negeri ya. Jadi siklus ekonomi itu terjalin. Nah, jika sudah dilakukan evaluasi seperti itu, peningkatan pajak jadi merata. Sebab hal ini bukan hanya jadi tugas dari bagian pajak, tetapi peningkatan penerimaan dari beberapa sektor pemerintahan ya. Nah, kemudian jelaskan peranan pemerintah menentukan sistem ekonomi suatu negara. Apakah yang akan terjadi terhadap sistem perekonomian bila kontrol pemerintah sangat dominan? Mungkinkah kondisi persaingan usaha melahirkan efisiensi pasar bila peran pemerintah sangat dominan dalam sistem perekonomian? Jelaskan ya. Nah, tentunya kalau nanti ada di ujian, peran pemerintah itu ada 4. Yang pertama adalah peran alokasi sumber daya. Itu mencakup apa aja sih terkait dengan penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian, kesinambungan sektor publik dan sektor swasta, dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Kemudian ada apa lagi peran pemerintah? Peran pemerintah sebagai regulator, pembuat undang-undang. Kemudian ada terkait dengan peran kesejahteraan sosial yang mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial di negara-negara yang bersangkutan dengan seperti pajak, jaminan sosial ya, dan penyediaan jumlah barang bagi masyarakat. Peran pengelolaan makro yang memfasilitasi stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan yang didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, full employment, inflasi yang rendah, dan stabilitas neraca pembayaran. Jadi, tujuannya ini untuk apa? Pengelolaan ekonomi makro untuk ekonomi yang stabil, full employment, inflasi yang rendah, dan stabilitas neraca pembayaran. Sehingga ekonomi makro itu sangat-sangat penting ya, berkaitan dengan negara. Oke. Kemudian yang akan terjadi terhadap sistem perekonomian bila kontrol pemerintah sangat dominan. Yang pertama dari sisi positif, pembangunan merata karena semua direncanakan dan dilaksanakan secara terpusat. Ya. Kemudian kemakmuran merata, pihak bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan perekonomian, pengandalian dan pengawasan dapat dilakukan dengan mudah ya. Nah, namun memiliki juga sisi negatif ya. Yang pertama adalah masyarakat tidak diizinkan untuk berkreasi atau melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan keahliannya. Nah, banyak pasar gelap yang terbuka, negara selalu dianggap benar dan semua keputusan harus dilaksanakan. Apabila pemerintah terlalu dominan terhadap sistem perekonomian, maka
pengusaha-pengusaha akan menggantungkan diri dan lama-lama menjadi ketergantungan kepada pemerintah, sehingga pemerintah akan menjadi mesin penggerak ekonomi. Selanjutnya pemerintah akan bersifat, yang dikhawatirkan adalah otoriter dan akan terjadi banyak korupsi, ya. Jadi nggak selamanya kita seluruh pemerintah itu harus ikut campur tangan, ya, karena hal-hal ini. Ya, ini sering banget keluar di ujian, ya, tolong nanti diperhatikan. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke soal hitungan, ya, saya akan bahas. Pada suatu perekonomian negara memiliki fungsi konsumsi C sama dengan 200 plus 0,75 YD. Ya, yang diketahui di sini fungsi konsumsi, ya. Fungsi savingnya di sini belum ada, ya. Nah, pemerintah pemungut pajak tetap sebanyak 20 serta besar pengeluarannya sebesar 500 dan investasi swasta sebesar 300 satuan. Nah, di pertanyaan yang C itu kan nanti ada ditanya, ini termasuk surplus, defisit, atau seimbang. Nah, sebenarnya nggak usah dihitung untuk menjawab ini surplus atau defisit. Kalian sudah bisa lihat dari soal, ini sering banget keluar di ujiannya. Ini termasuk surplus, defisit, atau apa? Ya, kita lihat aja sini. Pengeluaran pemerintah sebesar 500. Nah, G-nya 500. Pajaknya, penerimaannya, ya, penerimaannya T-nya 20. Nah, penerimaan sama pengeluaran lebih besar mana? Lebih besar pengeluaran, ya, berarti G lebih besar, pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, ya. Berarti ini apa? Defisit, ya, kita kekurangan, ya. Kalau berlebih, penerimaan lebih, berarti kita ada surplus, ya. Jadi ntar kalau ada soal ujian yang seperti ini nggak perlu dihitung, lihat aja kata-kata pengeluaran pemerintahnya berapa, kemudian pajaknya berapa. Ingat kalau pajak di pemerintah disebutnya dengan penerimaan, ya. Langsung aja nanti dilihat soalnya. Kategorikan itu termasuk surplus, seimbang, atau defisit. Ya, kalau lebih besar ya surplus, ya. Kalau lebih kecil defisit, ya. Oke. Kemudian ini fungsi konsumsinya C sama dengan 200 plus 0,75 YD. Ini konsumsi sebelum pajak, ya. Ada pajak tetap. Nah, masukin ke sini. Yang namanya pajak, ingat, pasti dia harus inikan, kan, ya. Dikurang, ya. 0,7 dikurang 20. 20 dari mana? Dari sini 20. Ya, taruh di sini 20. Berarti 200 plus 0,75 buka kurung Y min 20 kurung. Ya, ingat C sama dengan 200 plus ini 0,75 kali Y, 0,75 Y. 0,75 Y dikali 20 minus 15, sehingga fungsi konsumsi setelah pajak itu yang ini, ya. Nih. C sama dengan 185, dari mana 200 dikurang 15, jadi 185. Ditambah 0,75 Y, tulis di sininya. Ya, karena di sini ada koefisiennya, jadi nggak bisa langsung ditambah, ya. Ini kan nggak ada, ini ada. Oke, ini matematika dasar, ya. Oke, kemudian fungsi tabungannya. Ingat, fungsi tabungan itu rumusnya sama dengan, ini rumus dasarnya, min A plus 1 min BY. Min A-nya berapa? 200 ini, ya. Ingetin, kalau misalnya pahamin kalau fungsi tabungan itu di depannya harus minus. Minus 200 plus 1 memang sudah ketetapan, ya. Min 0,75 Y. Nah, masukin. Jadi sudah ketemu fungsi tabungan sebelum pajak, jadi minus 200 plus 0,25 Y. Ya, oke. Kemudian
Tabungan sesudah pajak jadinya gimana? Minus 200 plus 0,25 YD. YD ini diganti jadi Y min T. Nah, jadi minus 200 plus 0,25 Y min 20. Nah, baru dikali-kali. Min 0,25 kemudian 0,25 kali 20 min 5. Kemudian dioperasikan jadi minus 205 plus 0,25 Y. Inilah fungsi savingnya ya setelah pajak. Ya, ini setelah pajak. Oke. Kemudian pendapatan nasional terjadi pada saat keseimbangan. Ada dua cara pengerjaan ini. Bisa menggunakan rumus dasar Y sama dengan C plus I plus G. Ya. Nah, bisa juga dengan suntikan dan bocoran ya. Dan hasilnya harus sama. Ya, kalau kalian mengerjakan salah satu kemarin nggak apa-apa. Coba lagi nanti ya. Nah, C-nya 185 plus 0,75 dari sini. Nih, fungsi konsumsi ini. Ya, masukin ke sini. Nah, sini. Nah, plus 300 plus 500 dari mana? Dari depan. Nih, 300 ya. Kemudian ini 500 di sini. Tulis di sini ya. Jadi 985 dijumlahin ya, 185 tambah 300 tambah 500. Dapat 985 plus 0,75 Y. Kemudian 0,75 Y pindahin ke depan. Jadi Y min 0,75 sama dengan 985. Ini kan dianggap 1 ya. Berarti 1 dikurang 0,75 berapa? 0,25 ya. Berarti ini 0,25 Y ya hasilnya ini. Nah, Y-nya berapa? Berarti 985 dibagi 0,25. Ya, 0,25 itu dapat dari sini. Ya, pengurangan antara 1 dikurang 0,75. Jadi dapatlah 3940. Ini dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G. Nah, bagaimana dengan suntikan dan bocoran? Nah, harus I sama dengan S. Ya, rumusnya I plus G sama dengan S plus T. Nah, 300 plus 500, S-nya pakai yang ini. S-nya pakai yang ini. Ya, yang setelah pajak. Ini. Ya. Nah, sini. Nih. Nah, S plus T ini yang setelah pajak ya. Ditambah dengan 20 ya, disuntikan dan bocoran T-nya plus T. Rumusnya. Ya, kemudian ini ditambahin 800 minus 185 ya, karena 205 dikurang 20 minus 185 ditambah 0,25. Nah, kemudian ini pindah ruas jadi 985. 0,25 ya sama dengan 985. Sehingga 985 dibagi 0,255. Dapatlah 390. Jadi ini jawabannya sama ini harus sama. Ya, terserah kalian mau pakai yang mana. Silahkan. Oke, maka besarnya fungsi konsumsi setelah pajak jadi 185 plus 0,75 Y. Ya, jadi ini masukin dulu fungsi konsumsinya tadi. Baru dikalikan Y-nya berapa tadi? Dapat 3940. Dapatlah 3140. Fungsi savingnya bagaimana? Masukin dulu ininya minus 205 ditambah 0,25 Y. Jadi minus 205 plus 0,25 dikali 3940 dapatlah 1190 ya. Kemudian yang tadi saya bilang, kondisi anggaran pemerintah adalah defisit karena pengeluaran pemerintah lebih besar dari pemasukan pemerintah. Pengeluaran pemerintah itu sendiri sebesar 500 dan pemasukan yang berasal dari pajak sebesar 20, maka defisitnya adalah 480. Oke, semoga praktikum hari ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.